wal 'asr. Sumpah demi modal waktu yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Karena sifat manusianya beraktivitas, maka silakan cek 1 sampai 5 tadi mana yang paling sesuai. Ini. Innal insana. Nah, karena itu cara menerjemahkannya sungguh, kata Allah, inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, dalam ilmu i'rab, gramatikal bahasa Arab demikian. Inna itu huruf taukid, huruf penguat, nasab, tancapkan. Kalau di ilmu loghah itu begini. Kalau bukan i'rab ya, ilmu fikih loghahnya, nasaba itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Ya, nasaba rajulu 'asahu 'alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi dengan kuat sehingga nggak goyang. Begini itu nasab. Ya, taukid menguatkan. Jadi kalau kita ingin terjemahkan inna, ya, kita katakan Allah menyampaikan pesan sungguh, tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam, jangan goyah, kuatkan. Ya, innal insana, sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu lafi khusr, dia berpotensi mengalami kerugian. Rugi. Apa yang rugi? Dikasih 24 jam oleh Allah modal waktu beraktivitas, tapi modal nggak dipakai untuk beraktivitas yang menghasilkan makna umur. Tuh, ini nggak ada nilainya. Manfaat gak ada, dikasih 24 jam, ya 3 jamnya gibah. 30 menit bikin hoax, 1 jam berselisih. Hah? Ada yang menipu, ada yang macam-macam, ada yang ribut dan sebagainya. Dikasih ujian, ya masih berbuat maksiat juga. La haula wala quwwata illa billah. Rugi. Maka hidup kita mesti punya arti, hidup kita harus punya nilai. Karena itu kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya mengisi modal waktu ini supaya saya beruntung, bebas dari kerugian dan punya makna umur. Maka oleh Allah diberikan kemudian langsung penjelasannya tanpa kita meminta terlebih dahulu. Ya, illalladzina amanu. Ya. Kata Allah, kalian bisa terbebas dari jenis-jenis kerugian ini, kalian bisa mendapatkan manfaat yang bisa diharapkan, ya, kecuali yang bebas dari kerugian ini alladzina amanu. Satu, orang-orang yang mau beriman. Ini penting sekali. Alladzina sekali lagi disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua golongan tanpa sekat, lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, nggak ada batas di dalamnya. Seakan Allah ingin mengatakan, saya buka peluang untung untuk semua. Saking rahmannya Allah, nggak boleh ada hambaku yang rugi. Jangan sampai aku beri modal, pulang-pulang kok jadi rugi. Lahir bersih, kenapa pulangnya kotor? Lahir beruntung, sampai orang gembira, sampai tertawa-tawa dan sebagainya, karena bahagia kita datang, kenapa pulangnya kemudian menjadi bermasalah? Ya, maka kata Allah, saya buka semua hambaku berpeluang untuk sukses, untuk bahagia, untuk bermanfaat. Ya, bagaimana caranya ya Allah? Pertama, satu, beriman kepada Allah, iman. Jadi orang yang mengisi waktunya tanpa iman, itu nggak ada nilainya isi Allah. Ya, Masya Allah. Hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi iman belum ada. Maka dia nggak ada nilai, rugi. Nah, yang paling menarik, jika iman sudah ada, apa pembuktian iman itu? Wa amilus shalihat. Maka iman itu akan membimbing pemiliknya untuk mengerjakan amal soleh. Oh, awas, salah baca. Awas salah membaca, awas keliru melafadzkan. Amal soleh bukan amal salah. Ya, jadi orang beriman itu tipikalnya, iman yang ada dalam jiwanya itu akan memberikan sinyal kepada seluruh anggota tubuhnya untuk mengerjakan jenis-jenis kebaikan. Nah, soleh itu artinya kebaikan yang diridhai oleh Allah. Ya, kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibenarkan oleh Allah, ditunjukkan Rasulullah, itu soleh namanya. Baik, maka iman seseorang itu akan memberi sinyal. Iman itu kalau sudah diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tembus ke dalam jiwa kita, tembus ke hati, maka di hati akan memberi cahaya, petunjuk, nur, ya, ke dalam mata misalnya. Makanya mata sebelum berfungsi, imannya masuk dulu. Karena itu dalam Al-Quran ketika disebutkan fungsi mata, imannya dulu sebelum matanya. Quran surah ke-24, surah An-Nur, surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul mu'minina, katakan pada pria-pria yang punya iman. Ayat 31 aja, wa qul mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman. Yaghuddu min absarihim, ayat 30, yaghuddna min absarihinna
ayat ke-31-nya. Ya kata Allah, kalau dia punya iman, sudah barang tentu, sudah pasti kata Allah, imannya akan membimbing mata melihat yang baik saja. Tak baik, dia akan palingkan. Ke lisan turun. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. La yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, imanmu akan membimbing kepada lisanmu untuk mengatakan yang baik. Hindari saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan bikin hoax, jangan gosip. Ya, jangan berselisih dan seterusnya sampai ke ujung kaki. Nah, jadi kalau kita ingin beruntung, ya ingin benar kata Allah, ingin saleh, ingin mendapatkan umur dalam mengisi ajal kita, maka tenun, pupuk amal-amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Nah, karena itu saya sering sampaikan begini, kalau kita berbuat soleh bisa, kenapa mesti melakukan yang salah? Toh dengan soleh pun rezeki kita mendapatkan sama. Kenapa harus mengejar dengan cara yang salah? Soleh dapat 1 miliar, salah 1 miliar juga, nggak akan berkurang sampai wafat. Rezeki itu mengiringi kematian. Ini mustahil ada orang wafat kalau rezekinya belum tercukupi, dan rezeki itu sudah jelas, sudah diatur. Jadi nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Yang nambah itu keberkahannya. Jika diraih dengan soleh, berkahnya tambah. Jika diraih dengan salah, nggak ada berkahnya. Ya, jadi jangan dikira kalau Anda korupsi dapat harta makin banyak. Tidak, Anda salah paham, cuman capek sendiri. Ya, toh Anda bekerja yang baik pun segitu juga dapatnya. Cuman bebannya Allah kurangi. Korupsi langsung 1 miliar, kerja biasa 10 juta, 10 juta. Dengan 1 miliar beban Anda makin berat. Tekanan ini, beli itu, jaga takut ketahuan. 10 juta nggak kerasa, setiap ada kebutuhan kasih. Kumpul-kumpul sampai meninggal, dapatnya 1 miliar juga. Cuman keberkahannya lebih banyak. Lantas kalau Anda bisa mengerjakan yang soleh, kenapa cari yang salah? Ya kan? Ya demikian cara berpikirnya. Kalau orang paham, mengerti dengan rumus seperti ini, saya kira orang cerdas tak akan mungkin memilih yang buruk. Ini satu. Ya karena itu, sekarang ini yang paling menarik. Ini pun diturunkan lagi. Amal soleh tak ada batas. Bisa dikerjakan siangnya, ya, bisa dikerjakan malamnya. Allahu Akbar. Ya, dirinci lagi oleh Allah. Rinci sekali. Bahkan dari mulai fajar, silakan beraktivitas. Turun surah Al-Fajr, surah 89. Wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar, ayo beraktivitas. Ya, mulai beraktivitas, datang duha, muncul surah Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja. Terus sampai ke malam, lail. Ada surat Al-Lail. Coba lihat. Ya bahkan rinci kalau Anda buka misalnya di An-Naba, Quran surah ke berapa An-Naba? 78 ayat 10 sampai 11. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara masyaallah, bahkan atur spesifik. Silakan amal soleh. Kalau bekerja passionnya ambil untuk siang. Silakan bekerja sesuai passion masing-masing. Anda siapa? Anda di birokrasi, silahkan jadi birokrat. Ya. Anda di diplomasi, silahkan jadi diplomat. Anda pebisnis, silahkan. Pengusaha, silahkan, tak ada masalah. Pedagang, ada yang guru, pengajar, ustadz, dosen, silahkan. Passion sepanjang dengan itu, bakat Anda ada di situ, Anda bisa menempuh nilai-nilai kesolehan. Supaya nggak rugi. Ya mumpung jadi pejabat, bikin kebijakan-kebijakan yang soleh. Sebab kalau jabatan sudah hilang, peluang itu hilang lagi. Mumpung sekarang harta banyak dititipkan, cari yang soleh-soleh. Makanya diberi peluang nih cara berbuat soleh dengan harta seperti ini. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, ya, dan seterusnya. Mumpung masih ada ilmu, ayo mengajar dengan baik, ya, dengan cara yang soleh. Ya, jangan sampai ngajar hanya untuk dapat, misalnya balasan, ya, pujian, cari jawaan, materi dunia dan sebagainya. Ukur supaya benar dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Siang gunakan untuk bekerja, malam gunakan untuk istirahat. Buka lagi Quran surah ke-30, detail sekali. Wah, perhatikan waktunya. Kita kan bicara zaman sekarang. Sampai detail diukur, malam buat istirahat. Wa min ayatihi, kata Allah, di antara tanda-tanda kebenaran Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjadikan malam untuk istirahat. Manamukum bil-laili wan nahar. Siang boleh sedikit untuk tidur siang. Ya. Tapi atofnya di situ bisa ditukar. Artinya ada orang memang kerjanya siang, malamnya istirahat, seperti nelayan misalnya. Ya, yang penting ada keseimbangan, karena semakin Anda ambil waktu malam ke siang, maka maaf,
Konsekuensinya bisa ngantuk berlebihan. Ya, mengambil waktu malam ke siang, maksudnya apa? Pekerjaan Anda ditambah sampai ke atas, begadang. Ya, begadang. Tapi ada perlunya, misalnya. Tapi konsekuensinya besok dapat ngantuk, kecuali begadang yang tidak ada perlunya. Ya, maka yang seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, kan rumusnya gampang. Begadang, jangan begadang, ya, kecuali ada perlunya. Ya, baik, sudah. Sekarang kita kesini dulu. Ini kita kerjakan selama hidup. Bahkan langsung dijelaskan kurikulumnya. Ya, cuman 3 kok. Ibadah, muamalah, akhlak. Ini saja. Dan secara singkat, semua rasul yang diutus sampai ke yang paling mulia yang kita paling cintai, Rasulullah SAW, diutus untuk mengajarkan ini saja. Ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, dari mulai tauhid sampai praktek ritual, salat, puasa, dan seterusnya. Ya, muamalah, hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, zonanya horizontal. Cek hubungan kita dengan tetangga, dengan teman-teman di kantor, tarik ke rumah, dengan istri, suami, ke atas ada ayah, ibu, ya, ke bawah ada anak-anak, ada cucu, dan seterusnya. Baik, bagaimana cara mengerjakan ini secara sempurna? Pakai akhlak. Akhlak saat ibadah, saat sholat, pakai pakaian yang bagus, ya, datang di awal waktu, kerjakan dengan sempurna. Akhlak kita kepada Allah. Anda kepada atasan saya di dunia, penampilan bagus, datang sebelum datangnya tiba waktu pertemuan. Kenapa sekarang dengan Allah akhlaknya kemudian jadi berkurang? Tapi kalau sedang minta, nuntutnya luar biasa. Nuntut sepenuh langit, pekerjaan di bawah bumi. Kan tak adil gitu. Nuntut sepenuh langit, pekerjaan di bawah bumi. Gimana? Nah, ini yang kita kerjakan. Ya, ini saja. Sampai kapan kita kerjakan? Sampai tiba akhir zaman yang pertama. Ini. Apa tanda akhir zaman yang pertama? Tanda yang pertama disebutkan di Quran, surah ke-63 ayat 10. Lihat kalau Anda detil. Aktivitas di sini 78 ayat 10 sampai 11. Tanda pertama pun dimulai dari ayat ke-10-nya. Nih, Allah kasih contoh untuk yang beribadah dengan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, gunakan harta yang kutitipkan untuk beramal saleh. Infak, berbagi dengan orang sebelum tiba berakhirnya zaman yang aku berikan kesempatan padamu untuk beraktivitas. Apa bagian pertama? Ini yang disebut dengan tanda berakhir pertama, kiamat untuk manusia yang paling awal, dan setiap manusia akan mengalaminya, sehingga sebagian ulama menyebut sebagai kiamat kecil. Ya, sebelum alam yang besar ini selesai, maka yang kecil ini muncul. Apa itu? Yang qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Ini yang telah kita tuliskan. Maut. Jadi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, jangan jauh-jauh berbicara tentang kiamat besar, habisnya alam dulu, alam semesta. Jadi nggak usah jauh-jauh menganalisis begini misalnya. Wah, ini kapan ya kiamat akan terjadi, bumi akan hancur, tabrakan terjadi, asteroid menabrak bumi, dukhan mulai muncul, macam-macam. Itu aspek jauh dulu. Yang dekat dulu yang kita pikirkan. Jangan-jangan itunya belum tiba, yang kecil ya sudah datang. Harap-harap usia panjang, maut datang lebih cepat dari apa yang tidak kita duga. Tiba-tiba kematian datang, dan kematian itu kiamat yang paling kecil. Makanya kemarin ketika kita uraikan tentang isu tabrakan asteroid dukhan itu, kan saya kutip firman Allah di Quran surah 33 ayat 63 itu. Ya, ketika Allah sampaikan la'ala sa'ata takunu qariba. Kamu banyak tanya tentang kiamat besar. Hanya Allah yang tahu. Qul innama ilmuha 'indallah. Ya, wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Terus persiapan kamu apa kalau kiamat itu terjadi besok? Persiapan kamu apa? Kamu aja bisa meninggal. Ya, jadi yang paling penting kita lakukan sekarang ini, kita selalu tanyakan, kalau hari ini saya wafat, begitu dulu cara berpikirnya. Makanya Nabi sering menganjurkan kita itu sering ziarah, ya, dengan cara yang benar, lihat untuk mengingatkan kematian, nyolatin orang yang wafat, mengantarkan jenazah, untuk berpikir kalau saat itu atau esok hari kita kemudian jadi jenazah.
Jadi semua yang kita rasakan dapat tuh akan habis. Harta yang dikumpulkan tuh habis, ditinggalkan. Jabatan yang dibanggakan, sampai saling berselisih, saling segala rupa dilakukan dan sebagainya. Untuk dapat ini, dapat itu, uang dan seterusnya. Ya, ilmu juga demikian. Ya, hati-hati karena ustadz juga tolong doakan, tolong. Karena tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, setan itu kan levelnya kalau orang manusianya makin naik, setannya makin pintar. Ya, setan goda ustadz beda dengan setan goda diplomat. Setan ustadz beda dengan setan birokrat. Ya, setan ustadz, setan ulama beda dengan setan rakyat biasa. Akan lain. Yang rebutan jamaah kah, yang ini kah, yang itu kah, yang saling mencelakan dan sebagainya. Makanya penting saling mendoakan, penting berprasangka baik, penting saling menyayangi. Itu yang kita tebarkan dalam kehidupan. Doakan, saling menyayangi, dan ada dalam nilai kebaikan. Karena kita akan wafat, akan meninggal. Ini, karena itu Nabi sering mengarahkan kepada kita persiapan sebelum wafat. Jangan sampai ada penyesalan, karena ayatnya sudah turun. Kan di situ jelas Allah mengatakan, ada orang yang menyesal sampai mengatakan kepada Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, tambah dikit aja ajal nih, batas usianya tambahin dikit aja ya Allah, tambah dikit, aku janji kalau ada kebaikan tersisa besar pun aku semua aku berikan, aku wakafkan aja semuanya. Ya, tambahkan ya Allah, walau cuma 5 detik aja untuk mengatakan semua aku wakafkan, selesai, sehingga nggak ada beban dalam kehidupannya. Gitu. Jadi kita berpikir yang besar-besar. Ternyata akhir zaman yang pertama itu mananya kematian, wafat. Ya. Hanya kita pun mesti waspada. Kenapa? Karena ternyata dengan diutusnya Rasulullah SAW, Allah menegaskan bahwa beliau adalah seorang Rasul yang terakhir, untuk umat yang terakhir, untuk masa yang terakhir. Jadi sesungguhnya akhir zaman itu sudah dimulai sejak Rasulullah SAW diutus. Bahkan Allah sudah mengatakan masa semakin mendekat, kiamat yang besar semakin mendekat, dengan statement yang diturunkan lewat firman Allah di Quran surah ke-54 itu. Ayat yang pertama, surah Al-Qamar. Bahkan Allah langsung berikan tanda alamnya. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh as-sa'ah, kiamat semakin mendekat. Dari yang sebelumnya makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya, dan bulan telah terbelah. Bukankah sudah dibuktikan lewat NASA? Ya. Dan orang-orang yang tahu antariksa bahwa pernah ada bekas terbelahnya bulan, nampak jejaknya, terlihat. Dan Allah mengatakan semakin dekat. Hanya kan hitungan Allah beda dengan hitungan kita. Bukankah sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia? Ya kan? Hitungannya beda. Jadi kalau kita mengukur di masa Nabi Muhammad SAW ke kita sekarang, belum tentu seperti yang kita gambarkan, karena hitungan Allah berbeda dengan hitungan kita. Entah itu 2000 tahun setelah Nabi, entah 3000 tahun, entah 4000 tahun. Mungkin dalam hitungan Allah cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi hitungan kita bisa terasa berbeda. Hanya karena itulah ketika seorang bertanya tentang kapan waktunya kiamat terjadi, tidak ada kecuali tanda umum saja supaya kita mengamalkan amal-amal soleh, supaya persiapan itu bisa dilakukan dengan sempurna. Hanya yang paling penting untuk waspada, keterangan sudah jelas bahwa orang-orang beriman jangan khawatir. Orang beriman gak akan khawatir dengan kiamat. Jadi kalau ada orang panik dengan kiamat segala rupa, pada kejadian aja belum, ini menandakan imannya lemah. Iman harus diperkuat lagi. Kenapa? Karena semua orang beriman yang imannya benar, bukan orang munafik. Ingat, bukan orang munafik, yang imannya benar, Allah akan wafatkan sebelum tiba kiamat. Di orang yang beriman dengan iman yang benar tidak akan mengalami huru-hara kiamat. Ya, tidak akan mengalami dahsyatnya kiamat. Orang diangkat, bumi diangkat, segala rupa diadukan dan sebagainya. Ya, ihnil manfus, seperti dilempar-lempar seperti kapas, ya, ditabrakkan dan itu. Bagi orang beriman tidak akan mengalami itu semua karena akan diwafatkan sebelum tiba kiamat yang besar itu. Cuma tantangannya tidak mudah karena tanda-tandanya pun itu yang ditanyakan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ini sebagai penutup kita. Ya. Nomor hadis yang ke-8. Kalau punya kitab dia di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, rawinya sahabat sekaligus mertua Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis ini dalam Al-Arba'innya, memosisikan pada nomor hadis yang kedua. Bahkan disebut dengan hadis Jibril. Ya, panjang kalau kita bacakan. Ya, an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ari, ya la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Ya, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi. Ya, kemudian wada'a fakhidaihi ala fakhidaihi wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi faqala, ya, wa wada'a rukbatayhi ala rukbatayhi, kemudian wada'a kaffayhi ala fakhidaihi faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Nabi, akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi, akhbirni anil ihsan. Terakhir dia bertanya, matas sa'ah, kapan kiamat terjadi? Dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian bertanya lagi, terangkan kepadaku tanda-tandanya. Jadi kalau tanda ini sudah ada, itu artinya semakin mendekat. Cuma ukuran dekatnya kita pun belum tahu. Hanya semakin waspada. Kenapa? Karena ketika kiamat akan mulai mendekat, fitnahnya bertambah, ujiannya tidak seperti biasa. Makin banyak ujian yang bisa menggoyahkan iman. Disitulah kita penting menjaga iman kita sampai wafat sebelum kiamat tiba. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti kalaupun meninggal kiamat belum tiba, meninggalnya dalam keadaan nggak ada iman. Karena Nabi pernah mengatakan kalau ujian semakin tinggi, ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Sebaliknya, itu yang paling bahaya. Ya, dan itu akan terjadi. Ada orang tadinya beriman tiba-tiba murtad. Ada orang tiba-tiba, ya demikianlah, berubah tidak konsisten. Karena itu diantara tandanya antalidal amatu rabbataha, jika ada seorang pembantu melahirkan tuannya. Di banyak tafsiran di kalangan ulama, ada yang mengatakan dunia mulai terbalik, yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap tidak. Ada yang menafsirkan anak mulai durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada yang menambahkan lagi dengan banyaknya tersebar kemaksiatan dan sebagainya. Ya, wa antaral khufata, al-urata, al-alata, ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat penggembala yang cuma beralaskan kaki, kemudian telanjang setengah dada. Kok bisa lomba-lomba penggembala ini meninggikan bangunan-bangunan tinggi? Ada yang menafsirkan orang sudah lomba dengan kepentingan dunia. Ya, sudah nggak senang berbagi dengan sekitarannya. Cuman ngumpulin kepentingannya aja, ambil terus lomba-lomba, pamer, tingkatkan status sosial, sudah nggak peduli dengan sesama. Akhirnya yang terjadi saling memakan satu dengan yang lain, seperti hukum rimba. Kejahatan mulai banyak muncul. Kalau kejahatan sudah mengisi dunia dengan sepenuhnya, orang-orang sudah nggak mendekat dengan Allah. Sampai di hadis lain dikatakan zina sudah menyebar sampai orang nggak malu melebihi binatang. Sampai-sampai orang mengatakan kalau bisa jangan di sini, di balik tembok saja, karena sudah menyebarnya zina di mana-mana. Nah, kalau sudah seperti itu terlihat ada banyak keburukan tampak, ini menandakan pesan pertama ini, jangan ke kiamat dulu. Pesan pertama, kita harus menjaga iman dengan baik, jangan goyah, jangan ikut maksiat. Ya, ini poinnya. Supaya kita pertahankan sebelum wafat. Khawatirnya iman semakin rendah, hilang iman, maka masuk dalam golongan yang menghadapi kiamat, yaitu orang-orang munafik atau orang-orang yang mengingkari dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan. Jadi akhir zaman bisa berarti berakhirnya kehidupan kita dengan wafatnya kita semua. Juga yang kedua bisa berarti berakhirnya alam semesta, sehingga tiba waktunya kehancuran dan kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi poin pentingnya, orang beriman tidak akan mengalami kiamat yang besar. Hanya ia akan mengalami jembatan menuju pertemuan dengan Allah, yaitu kematian kecilnya, kiamat kecilnya, kematiannya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sering mengatakan, jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu lah. Cukup jadi pengetahuan saja. Dukhan jadi pengetahuan, Dajjal jadi pengetahuan, Ya'juj dan Ma'juj jadi pengetahuan. Kita penting tahu sebagai bagian dari pembahasan keimanan kita dan tanda-tanda yang akan muncul, sehingga dengan itu kita bisa ingatkan pada generasi-generasi mendatang untuk kembali kepada hukum Allah supaya tidak mengalami itu semua. Ya, apa hukum Allah itu? Itu yang tadi saya terangkan. Berbicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, perbanyak amal soleh, beribadah kepada Allah, bermuamalah yang baik, berakhlak yang mulia. Itu yang kita jaga sebagai penguat iman sampai kita berpulang. Saya kira ini, dan jangan sampai masuk pada bahasan yang lebih detail yang tidak ada kejelasannya dan hanya pengetahuan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kepastian tentang kiamat.